izin saya ingin wawancara kakak untuk tugas manajemen sumber daya manusia. Tapi sebelum saya wawancara, mungkin kakak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, baik, perkenalkan, nama saya Nika Eka Dupayani, bisa dipanggil Kauri. Umur saya 20 tahun, saya tinggal di Sderet. Jadi yang saya tahu kalau kakak ini merupakan pegawai di Atlas. Jadi kan karena kakak merupakan pegawai di salah satu tempat kerja tersebut, saya ingin mewawancarai hal tersebut. Pertanyaan yang pertama itu, bisa nggak kakak deskripsiin tempat kerja atau tempat usaha yang kakak kerja di sana? Baik, terima kasih. Jadi saya bekerja di Atlas Beach Fest, di mana Atlas Beach Fest merupakan salah satu dari banyaknya destinasi wisata di Bali yang berlokasi di Jalan Pantai Braul, Canggu, Desa Tibu Benang, Kabupaten Badung. Jadi Atlas Beach Fest ini terdiri dari dua bagian, yaitu Atlas Beach Club dan Atlas W Super Club, atau bisa disebut sebagai night club. Nah, saya bekerja di bagian Atlas Beach Clubnya. Jadi di Atlas Beach Club ini memiliki beberapa outlet di bidang makanan, yaitu ada sushi toku. Di sana kalian bisa memesan sushi dan segala jenis sushi. Terus ada Ben's Grills. Untuk di Ben's Grill ini ada beberapa steak kayak ribeye, sirloin dan lain-lain. Nah, next ada pizza outlet. Di sana juga ada beberapa banyak jenis pizza yang pasti rasanya juga enak dan size-nya yang besar. Oke, jadi selain makanan western, ada juga makanan Indonesia yang tersedia di Atlas Beach Club. Nah, itu untuk outlet makanannya. Dan untuk minumannya itu Atlas menyediakan banyak sekali bar. Nggak banyak sih, ada beberapa, yaitu ada Sunset Bar, ada Pool Bar, dan ada Pavilion Bar. Nah, Sunset Bar ini terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kiri itu left, biasanya kita pegawainya menyebut sebagai C1, dan yang di tengah itu middle C2, dan yang sebelah kanan itu C3. Nah, selain itu yang paling mengesankan adalah Atlas memiliki DJ stage, di mana DJ stage itu berada di tengah-tengah Atlas. DJ stage ini merupakan tempat di mana DJ internasional seperti Alan Walker, Martin Garrix, Yellow Cloud, dan DJ Indonesia yaitu Weird Genius tampil saat beberapa event. Nah, dan yang terakhir itu Atlas menyediakan banyak sekali kolam renang, ada sliding pool, ada infinity pool, dan lain-lain. Sekian. Biasanya kalau di sana tuh buka dari jam berapa aja ya? Untuk jam bukanya, Atlas buka jam 11 siang sampai dengan jam setengah 12 malam. Jadi kan kalau udah ngejelasin tentang tempat kerjanya, jadi lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang struktur organisasi ataupun struktur tenaga kerja di sana. Jadi kan pada struktur ini tuh kira-kira perkiraan kakak itu jumlah karyawan magang sama tetap itu berapa kak ya? Jadi di Atlas itu kan ada banyak departemen. Nah, saya itu di bagian service, rider service. Untuk pemagang hanya ada 6 orang. Untuk karyawan tetapnya tahu nggak kira-kira berapa? Untuk saya tahu secara menyeluruh dari Atlas Beach Fest itu perkiraan karyawannya sekitaran 1000-an lebih. Terus untuk struktur tenaga kerja atau struktur organisasi di Atlas itu gimana kak ya? Setahu kakak? Setahu saya, yang jelas yang paling tinggi itu pasti kan owner atau bosnya itu sendiri. Terus yang kedua itu di bawah owner itu ada manajer. Setelah itu di bawah manajer atau kaki tangannya manajer itu ada supervisor atau biasa kita sebut leader di sana. Terus di bawahnya itu ya staff ya. Staffnya itu kayak magang sama yang Staff sama magang kan, ya magang di bawah staff. Staff tuh kayak misalnya server gitu, yang di beberapa departemen lah gitu, server, housekeeping apa gitu. Kan tadi udah dijelasin tentang berapa jumlah karyawannya, struktur organisasi atau tenaga kerja yang ada di Atlas. Terus gimana sih cara untuk masuk ataupun tahapan perekrutan yang agar kita bisa bekerja di Atlas itu? Jadi untuk saya itu yang pertama pasti pengajuan CV. Untuk pengajuan CV bisa melalui online, bisa lewat WhatsApp dari Atlas itu sendiri, bisa lewat websitenya atau emailnya.
Setelah pengajuan CV kita bakal di-approve dan kita bakal dipanggil untuk melakukan interview. Setelah itu kita hadir melakukan interview. Setelah itu jika kita lulus, kita akan diberikan jadwal untuk hari pertama masuk. Hari pertama masuk itu ada namanya orientasi. Kita bakal dikasih tahu Atlas tuh tentang identitas Atlas lah, diperkenalkan tentang Atlas gitu. Nanti kita bakal diajak keliling Atlas, ini bagian Atlas ini apa namanya, section 1 ini apa namanya, section 2 apa namanya gitu. Pokoknya semua tentang Atlas itu bakal diperkenalin di hari orientasi itu sendiri. Nah, di hari orientasi itu sendiri kita langsung disuruh kerja pada hari H, dan ya kita langsung mulai kerja gitu. Untuk syarat-syarat yang agar kita bisa masuk itu apa? Untuk syaratnya sudah pasti ada pengalaman di bidang pariwisata, entah itu di bidang housekeeping, di bidang service atau yang lain-lain lah gitu. Yang pasti umurnya tuh harus minimal tuh 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Ada batasan untuk ini nggak, sekolah itu misalnya minimal SMP atau SMA? Untuk minimal itu minimal tamatan SMK, terus maksimal ya untuk D1, D2 gitu. Tadi kan udah dibahas tentang perekrutan, terus waktu pas kita masih baru masuk itu apa ada pelatihan secara khusus gitu nggak, Kak? Untuk pelatihannya sih itu observasi langsung kita dikasih tahu ini gini caranya, terus kita langsung praktekin, langsung terjun lah gitu. Nggak benar-benar pelatihan kayak harus beberapa hari di training dulu gitu, kayak langsung aja gitu, observasi langsung. Berarti praktek langsung ke lapangan, Kak? Ya, langsung. Tadi kan udah ngebahas tentang cara kita masuknya. Terus untuk sistem kerja di sana bagaimana, kayak misalnya kayak jadwal kerjanya itu dari kapan sampai kapan mungkin? Untuk jadwal kerjanya gitu kita disuruh kerja 22 hari per bulan gitu. Terus di 22 hari itu sistem liburnya itu gimana, Kak, ya? Untuk sistem liburnya tuh kita bisa request, itu per minggu kita bisa ambil misalnya Senin, Selasa, Selasa, Rabu gitu. Jadi dalam seminggu tuh pasti kita dapat libur, entah itu 3 kali, 2 hari, intinya dalam satu bulan itu kita 22 hari kerja. Kalau lebih itu fee-nya bakal lebih juga. Gitu. Berarti kan kita bebas mau request di hari apa kita libur. Untuk liburnya ya. Terus untuk jam kerjanya itu dari jam berapa berarti, Kak, ya? Jadi untuk jam kerja kita ada 3 bagian, yaitu yang pertama morning, itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 6 sore. Yang kedua ada middle dari jam 1 siang sampai dengan jam 10 malam. Dan yang terakhir itu ada evening dari jam 4 sore sampai dengan jam 1 pagi nanti. Kan tadi udah dijelasin ada 3 shift ya? Ya. Di shift itu tuh ada kegiatan kayak lembur gitu nggak? Mungkin di shift tertentu tuh ada lembur, misalnya di shift sore atau nggak shift pagi tuh banyak lemburnya gitu. Biasanya lembur itu sih shift sore ya, apalagi waktu ada event-event misalnya tahun baruan atau Imlek misalnya, itu biasanya kadang dulu waktu tahun baru itu lemburnya bisa sampai 3 jam lebih lah, jam 7 pagi seharusnya pulangnya jam 2, pulangnya malah jam 7 pagi kayak gitu. Itu lemburnya pas event aja sih, atau pas inventory gitu. Karena udah membahas sistem kerja, pasti kan kalau kita bekerja kan harus mendapatkan gaji. Untuk sistem gaji di Atlas itu bagaimana, kayak berapa, misalnya kayak gajinya itu per bulan atau per hari ataupun berapa jam mereka bekerja? Untuk sistem gaji itu untuk staff pas 3 bulan, entah itu dalam 1 bulan tuh ada izin sakit atau gimana, itu udah pasti udah tetap gajinya 3,6 jutaan. Terus untuk daily worker atau runner, biasanya kan untuk daily worker tuh di runner posisinya itu tuh dihitungnya per hari 165 per hari, tapi tetap dikasihnya satu kali per bulan gitu. Kalau misalnya daily workernya nggak masuk selama 5 hari gitu, jadi itu pokoknya dihitung sesuai hari dia gini dalam 1 bulan. Misalnya cuma 18 kali, itu dikali dah 165 dikali 18 hari gitu. Jadi kan tadi kan udah ngebahas tentang lembur sama gaji. Kalau pegawai itu kadang dapat bonus nggak dari pihak atas gitu atau gimana? Untuk bonus kita biasanya nyebutnya di sana service. Nah, itu tuh kan nanti tamunya bakal belanja. Nah, di belanjanya itu belum include service ya, harga barang itu belum include service. Nanti mungkin servisnya 10% dari harga barang itu, dari harga makanan itu. Nah, service itulah yang bakal dikasih ke
pegawai-pegawai itu di server-server itu servisnya bisa 3 kali bahkan 4 kali lebih besar dari gaji pokoknya gitu. Soalnya pengalaman waktu tahun baru ada salah satu servernya, karena dia penjualannya banyak ya, gaji apa sih bonusnya tuh bisa lebih dari 18 jutaan. Jadi bonusnya termasuk besar banget Kak ya. Ya. Kalau masalah tip kayak gitu tuh gimana Kak ya? Untuk tip juga bergantung pelayanan kita ke tamu ya. Kalau misalnya kita pelayannya bagus terus tamunya suka, kita bakal dikasih tip bisa lebih dari 100 atau 500 dalam per hari dapat tip kalau pelayannya bagus. Terus juga kalau tamunya, itu bergantung tamu aja sih juga, bergantung tamu, bergantung pelayanan kita. Jadi itu saja sih pertanyaan yang saya ingin ajukan ke kakak. Makasih untuk waktunya. Mohon maaf ya kak, misalnya kalau saya ada kesalahan atau gimana. Ya, saya akhiri wawancara ini. Terima kasih. Ya, makasih ya.